Aku kira rumah tanggaku baik-baik saja, sampai sebuah slip parkir restoran jatuh dari saku jas suamiku. Sejak saat itu, aku tahu, malam-malam lemburnya bukan untuk mencari nafkah, tapi untuk mengkhianatiku. Namaku Elsa Putri, usiaku 30 tahun. Sehari-hari aku bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional di Jakarta. Karierku bisa dibilang cukup stabil, aku sudah terbiasa dengan tekanan target, rapat berjam-jam, dan lembur yang melelahkan. Tapi di balik kesibukan itu, aku selalu berusaha menyeimbangkan peranku sebagai istri. Aku menikah dengan Nino Pratama, seorang staf akuntansi yang kutemui 6 tahun lalu. Kami membangun rumah tangga dari nol, penuh perjuangan, hingga akhirnya bisa tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota. Bagi orang luar, kehidupan kami terlihat ideal, pasangan muda pekerja keras, mapan, dan saling mendukung. Orang tuaku sering bilang aku beruntung mendapatkan suami seperti Nino, karena ia terlihat kalem, lembut, dan penyayang. Tapi semakin lama aku merasa ada celah yang tak bisa kututup dengan senyum. Awalnya, aku hanya memperhatikan kebiasaan kecil. Nino mulai sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Kalau dulu ia selalu mengabariku, belakangan jawabannya singkat-singkat, bahkan kadang tidak membalas pesanku. Maaf, sayang, lagi sibuk laporan keuangan, begitu alasannya. Aku berusaha percaya, karena aku tahu pekerjaan akuntansi bisa menyita waktu. Tapi hatiku berkata lain. Suatu malam, aku menemukan sesuatu yang mengganggu. Saat mencuci jas kerjanya, sebuah slip parkir restoran mewah jatuh dari saku. Bukan sekadar kertas, tapi bukti bahwa ia berada di tempat yang tak seharusnya, setidaknya. Bukan kantor. Yang membuatku semakin curiga, restoran itu letaknya cukup jauh dari kantornya, dan waktunya pas dengan malam ia bilang lembur. Aku menatap kertas itu lama sekali. Jantungku berdegup, ada rasa panas menjalar ke wajahku. Aku ingin menanyakannya langsung, tapi bibirku keluh. Dalam budaya kita, istri sering diajari untuk sabar, untuk tidak menuduh tanpa bukti, untuk menjaga nama baik keluarga. Tapi bagaimana jika justru kesabaran itu dimanfaatkan? Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif. Mungkin Nino ada acara dengan klien, mungkin makan malam kerja. Tapi mengapa ia tak pernah menyebutkan hal itu? Dan mengapa selalu ada alasan lembur yang sama? Beberapa hari setelah itu, aku mulai memperhatikan pola. Nino selalu memilih baju rapi pada hari tertentu, menggunakan parfum yang jarang ia pakai. Aku yang biasanya sibuk dengan pekerjaanku mulai merasa seperti detektif di rumah sendiri. Lucu, ya, aku yang terbiasa mengatur strategi pemasaran untuk perusahaan besar, kini sibuk menyusun strategi untuk memahami suamiku sendiri. Yang lebih membuatku goyah adalah komentar mertuaku, Ibu Ratna. Saat aku bercerita sepintas tentang Nino, yang selalu lembur, beliau bilang, kamu itu jangan terlalu banyak curiga. Nino itu anak baik, setia, rajin. Mungkin justru kamu yang terlalu sibuk kerja sampai dia merasa sendiri. Kata-kata itu seperti tamparan. Jadi akukah yang salah? Apakah kesibukanku membuat Nino mencari perhatian di luar sana? Di kantor, aku curhat pada sahabatku, Dira. Ia mendengarkan dengan serius, lalu berkata pelan, Els, aku nggak mau bikin kamu tambah was-was, tapi aku pernah dengar gosip dari temanku yang kerja di gedung sebelah. Katanya Nino sering kelihatan bareng perempuan. Aku nggak tahu siapa, tapi mereka kelihatan akrab banget. Dadaku sesak mendengar itu. Rasanya dunia berhenti berputar. Gosip bisa benar, bisa juga tidak. Tapi jika gosip itu nyata, bagaimana aku bisa menelan semua ini sendirian? Sepulang kerja malam itu, aku menatap wajah Nino yang sedang tidur pulas. Ia tampak tenang, seperti tidak ada beban. Sementara aku gelisah, penuh pertanyaan. Siapa perempuan itu? Apa benar, hanya teman kerja? Atau ada dunia lain yang sengaja ia sembunyikan dariku? Aku tidak tahu jawabannya. Yang jelas, aku merasakan sesuatu mulai retak di dalam diriku. Retakan yang mungkin kecil, tapi cukup untuk membuat pondasi rumah tangga ini goyah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku berbisik pada diriku sendiri, kalau benar ada yang ia sembunyikan, aku akan menemukan kebenarannya, apapun risikonya. Sejak malam itu, aku merasa seperti hidup dengan dua wajah. Di kantor, aku tampil tegar dan profesional, tersenyum pada klien, memimpin rapat dengan percaya diri. Namun begitu pulang ke rumah, aku berubah menjadi perempuan penuh curiga, menatap setiap gerak-gerik Nino dengan perasaan was-was. Aku mencoba bertanya secara halus, tanpa menyinggung slip parkir yang kutemukan. Nin, kerjaanmu makin sibuk ya? Kok sering banget pulang malam?
Tanyaku sambil menyajikan makan malam. Ia menatapku sejenak, lalu tersenyum tipis. Iya, sayang. Laporan keuangan akhir tahun. Semua harus beres sebelum audit. Kamu jangan khawatir, nanti juga selesai. Jawabannya terdengar masuk akal. Aku tahu dunia akuntansi memang penuh tekanan saat menjelang audit. Tapi entah kenapa, hatiku tidak merasa tenang. Mungkin karena aku sudah melihat dengan mata kepala sendiri slip restoran itu, malam-malam berikutnya pun tetap sama. Nino pulang larut dengan wajah lelah, terkadang dengan aroma parfum berbeda yang samar-samar masih melekat di bajunya. Dalam diam, aku mulai mencatat jam berangkat, jam pulang, dan alasan yang ia berikan. Aku tidak ingin gegabah menuduh tanpa bukti yang kuat. Aku kembali bercerita pada Dira, sahabatku sejak SMA. Kami bertemu di sebuah kafe dekat kantorku. Aku makin yakin ada sesuatu, Dir, kataku pelan, sambil menggenggam cangkir kopi. Aku sudah simpan bukti kecil, tapi aku masih butuh kepastian. Dira menatapku prihatin. Els, aku tahu kamu perempuan kuat, tapi kamu juga istri yang berhak tahu kebenaran. Jangan sampai kamu jadi korban diam-diam. Kata-kata Dira menusukku. Iya, aku kuat, tapi apakah aku siap jika yang kutemukan nanti benar-benar menghancurkan hatiku? Belum sempat aku menemukan jawaban, masalah lain muncul. Ibu Ratna, mertuaku, tiba-tiba menelpon. Els, kamu jangan terlalu sibuk kerja. Nino itu butuh diperhatikan. Kamu jangan hanya mikirin karir, nanti rumah tangga kamu berantakan. Aku menggenggam ponsel erat-erat, berusaha menahan diri. Bu, saya selalu berusaha mengimbangi. Saya masak, saya urus semua pekerjaan di rumah, saya berusaha untuk selalu ada untuk Nino. Tapi tetap saja kamu sering pulang malam. Nino itu laki-laki, kalau merasa kesepian bisa salah langkah. Kamu yang rugi nanti, ujarnya tanpa ragu. Aku terdiam. Rasanya seperti aku yang jadi tersangka, padahal aku yang justru menanggung resah. Bukankah Nino juga sering pulang larut? Mengapa hanya aku yang disalahkan? Aku tahu di lingkungan sosial kita, perempuan sering dipandang sebagai pihak yang harus menjaga rumah tangga tetap utuh, apapun masalahnya. Tapi aku mulai muak. Hari berikutnya, Dira kembali membawa kabar. Els, temanku bilang dia lihat Nino di mall. Sama seorang perempuan. Mereka kelihatan dekat banget. Kayak pasangan. Aku hampir menjatuhkan ponselku saat mendengar itu. Jantungku semakin kencang. Bayangan wajah Nino tersenyum bersama perempuan lain menghantam pikiranku. Aku ingin marah, ingin menangis, tapi tubuhku kaku. Malamnya, aku berusaha tetap tenang. Nino pulang lebih cepat, membawa martabak kesukaanku. Sayang, aku beliin kamu martabak manis. Kamu kan suka banget, katanya ceria. Aku menatapnya lama, mencoba membaca sorot matanya. Apakah ia benar-benar tulus? Atau semua ini sekadar kamuflase untuk menutupi dosanya? Aku tersenyum kecil, menerima martabak itu. Makasih, Nin. Suaraku nyaris bergetar. Dalam hati, diriku berjanji. Jika benar ia bermain di belakangku, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan mengungkap segalanya, dan entah mengapa, aku merasa retakan kecil itu makin melebar. Aku tahu waktunya sebentar lagi. Sebentar lagi aku akan melihat dengan jelas siapa perempuan yang merebut suamiku. Tanggal itu seharusnya menjadi hari paling membahagiakan bagi kami, 5 tahun usia pernikahan. Aku sudah menandainya di kalender sejak jauh-jauh hari. Meski hatiku penuh kecurigaan, aku masih menyimpan secercah harapan bahwa Nino akan menunjukkan. Kalau aku salah, bahwa semua dugaan hanyalah ketakutanku semata, aku menyiapkan gaun sederhana berwarna biru tua, membiarkan rambutku terurai, dan sedikit merias wajahku. Aku ingin terlihat cantik, bukan untuk siapapun, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku masih pantas dicintai. Aku memesan meja di sebuah restoran elegan di pusat kota, tempat pertama kali Nino mengajakku makan malam sebelum ia melamarku. Bagiku, itu bukan sekadar makan malam, itu simbol bahwa hubungan ini masih bisa diselamatkan. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Aku sudah duduk manis, menatap pintu masuk restoran dengan penuh harap. Pesan singkatku hanya dibalas satu kata, tunggu. Aku meneguk air putih, mencoba menenangkan detak jantung. Setiap kali pintu terbuka, aku berharap wajah Nino yang muncul, namun menit demi menit berlalu. 1 jam lewat. 2 jam. Hidangan yang kupesan sudah dingin. Pelayan datang beberapa kali menanyakan apakah aku ingin memesan lagi, dan aku hanya menggeleng dengan senyum dipaksakan. Hatiku mulai terasa berat, saat aku hampir menyerah, sebuah pemandangan menghantamku. Dari sudut mataku, aku melihat sosok yang sangat kukenal, Nino.
Ia masuk ke restoran dengan pakaian rapi, wajahnya segar seolah-olah bukan habis dari kantor. Tapi ia tidak sendiri. Ada seorang wanita di sampingnya, dunia seolah berhenti berputar. Nafasku tercekat. Mereka berjalan beriringan, terlalu dekat untuk disebut sekadar teman. Mereka duduk di meja tak jauh dariku, aku bisa melihat dengan jelas. Wanita itu tersenyum manis, menatap Nino dengan tatapan penuh arti, aku mematung. Rasanya tubuhku kehilangan tenaga. Aku ingin berdiri, ingin menghampiri mereka, ingin menampar wajahnya di depan semua orang. Tapi kakiku kaku, suaraku hilang. Aku hanya bisa duduk, menatap dengan hati yang runtuh berkeping-keping wanita itu. Menoleh sebentar, dan mataku langsung bertemu dengan wajahnya. Seketika, darahku terasa berhenti mengalir. Aku mengenalnya. Ia adalah Lia, teman kuliahku dulu. Wanita yang dulu pernah menikamku dari belakang. Dengan cara licik, ia pura-pura akrab, pura-pura mendukungku, tapi di balik itu diam-diam ia menjatuhkanku demi merebut beasiswa yang sudah hampir kudapatkan. Bertahun-tahun aku berusaha melupakan luka itu. Dan kini, ia kembali hadir, bukan hanya dalam hidupku, tapi sebagai orang ketiga dalam rumah tanggaku. Tanganku bergetar. Rasanya seperti luka lama yang dipaksa terbuka lagi, lebih dalam, lebih menyakitkan. Aku ingin berteriak, tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin memberi mereka kemenangan dengan melihatku hancur di depan mata. Aku menunduk, menggenggam erat sendok di meja hingga tanganku sakit. Air mata sudah menggenang, tapi aku paksa untuk tidak jatuh. Di tengah rasa sakit itu, satu kesadaran muncul, ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah pengkhianatan ganda. Suamiku dan musuh lamaku bersekongkol, entah sadar atau tidak, untuk menjatuhkanku. Aku berdiri perlahan, meninggalkan restoran itu tanpa menoleh lagi. Udara malam menusuk kulitku, tapi rasa dinginnya tak sebanding dengan beku yang merambat di dadaku. Aku berjalan cepat, menahan air mata yang akhirnya tumpah juga. Malam perayaan yang seharusnya penuh cinta berubah menjadi malam kehancuran. Di balik rasa sakit itu, muncul satu suara kecil dalam benakku, suara yang tidak lagi hanya menangis, tapi juga berbisik dengan tegas. Mereka pikir aku akan hancur? Mereka salah. Aku akan kembali berdiri. Dan ketika saatnya tiba, mereka berdua yang akan hancur. Sejak malam itu, wajah Lia tak pernah lepas dari pikiranku. Bukan hanya karena ia kini jadi orang ketiga dalam rumah tanggaku, tapi karena ia adalah bagian dari masa laluku, masa lalu yang penuh luka. Aku masih ingat jelas bagaimana ia dulu pura-pura menjadi sahabatku di bangku kuliah. Ia tahu aku sedang berjuang keras untuk meraih beasiswa ke luar negeri, beasiswa yang akan mengubah hidupku dan keluargaku. Lia mendengarkan setiap ceritaku, setiap strategi belajarku, bahkan pura-pura memberi semangat, tapi aku tidak pernah menyangka, ia justru menyalin proposal risetku dan menggunakannya atas nama dirinya sendiri. Aku kehilangan beasiswa itu. Aku sempat protes, tapi pihak kampus lebih percaya pada versinya. Lia tersenyum puas, seolah berkata bahwa aku hanyalah batu pijakan. Sejak saat itu aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak pernah lagi membiarkan orang meremehkanku, dan kini, bertahun-tahun kemudian, ia muncul lagi, tidak hanya merebut beasiswaku, tapi juga suamiku. Luka lama itu kembali terbuka, lebih perih daripada sebelumnya. Beberapa hari setelah malam perayaan itu, aku mencoba bersikap normal di rumah. Nino masih seperti biasa, pulang larut, kadang membawa buah tangan seolah ingin menunjukkan perhatian. Tapi aku sudah tahu kebenarannya. Senyum dan hadiah kecil itu hanyalah topeng. Di balik diamku, aku mulai menyusun rencana. Aku tidak bisa gegabah. Aku harus tahu seberapa jauh hubungan mereka. Suatu malam, ketika Nino mandi, aku membuka ponselnya dengan hati berdebar. Jari-jariku gemetar saat menelusuri pesan-pesan singkatnya. Dan di sanalah kutemukan nama yang sudah lama ku benci, Lia. Pesan-pesan itu tidak vulgar, tapi jelas mengandung keintiman. Kamu jangan lupa makan, ya. Aku nggak mau kamu sakit. Aku rindu, besok bisa ketemu lagi. Aku menutup ponsel dengan perasaan campur aduk. Marah, sakit hati, tapi juga ada bara kecil yang mulai menyala. Lia sengaja mendekat. Aku tahu betul gaya permainannya, ia selalu berpura-pura peduli, lalu menusuk dari belakang. Aku tidak ingin hanya diam. Aku mulai mencari tahu lebih dalam. Aku menghubungi seorang kenalan lama yang masih bekerja di lingkaran kampus dulu. Dari situlah aku tahu, setelah mendapat beasiswa yang dulu seharusnya milikku, karir Lia tidak pernah benar-benar bersinar. Ia sering berpindah pekerjaan,
dan terakhir kabarnya ia bekerja di sebuah perusahaan kecil yang sering berurusan dengan kantor Nino. Els, kamu harus hati-hati, kata Dira suatu malam saat kami bertemu lagi. Aku yakin Lia bukan sekadar jatuh cinta sama Nino. Dia punya motif. Kamu ingatkan dulu dia tega nyolong ide penelitianmu? Dia nggak berubah, Els. Dia pasti punya tujuan lain. Aku mengangguk pelan. Dira benar. Lia tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan. Menghancurkan rumah tanggaku mungkin hanyalah salah satu cara untuk membalas dendam masa lalu. Malam itu aku berbaring di samping Nino yang sudah tertidur pulas. Aku menatap wajahnya lama. Lelaki yang dulu kupeli dengan hati, kini berubah jadi sumber luka paling dalam. Aku masih ingat saat-saat ia melamarku, berjanji akan menjagaku seumur hidupnya. Kata-kata manis itu kini terasa seperti racun, air mata menetes tanpa bisa kutahan. Tapi di sela tangisku, aku juga merasakan sesuatu yang berbeda, kekuatan. Mungkin inilah titik balikku. Aku tidak bisa lagi hanya menjadi istri yang pasrah. Lia mungkin mengira ia sudah menang, tapi permainan ini belum selesai. Aku tahu satu hal. Aku tidak hanya akan melawan Nino, tapi juga Lia. Bukan dengan teriakan atau air mata, melainkan dengan cara yang akan membuat mereka berdua menyesali keputusannya. Dan malam itu, sambil menatap langit-langit kamar yang gelap, aku berbisik pada diriku sendiri, aku tidak akan lagi menjadi korban. Jika Lia ingin membuka luka lamaku, maka aku akan menutupnya dengan caraku, dengan membuatnya hancur. Sejak aku tahu siapa sebenarnya wanita itu, aku tidak lagi sama. Ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku tidak lagi hanya istri yang menunggu kepastian, tapi juga pemain yang masuk ke arena permainan ini. Lia mungkin mengira dirinya pintar. Tapi ia lupa, aku bukan Elsa yang dulu. Aku sudah ditempa oleh luka dan kerasnya dunia kerja. Dan kali ini, aku akan melawan dengan caraku sendiri. Aku memulai dari yang sederhana, berpura-pura tidak tahu. Senyumku pada Nino tetap ada, meski hatiku hancur. Aku masih menyiapkan sarapan, masih bertanya bagaimana pekerjaannya, seolah aku percaya penuh. Tapi diam-diam, aku mulai mencatat semua kebiasaannya. Jam berapa ia keluar, dengan siapa ia bertemu, bahkan nomor ponsel yang sering ia hubungi. Saat Nino mandi, aku kembali membuka ponselnya. Kali ini aku mengunduh semua percakapan dengan Lia, lalu mengirimkannya ke email pribadiku. Aku tahu pesan-pesan itu akan jadi bukti penting. Aku juga menemukan transaksi rekening yang aneh, jumlah uang cukup besar yang dikirim ke sebuah rekening atas nama Lia. Hatiku semakin perih, tapi juga semakin yakin, mereka bukan hanya sekadar berselingkuh. Di kantor, aku mulai memanfaatkan posisiku. Sebagai manajer pemasaran, aku punya akses ke beberapa klien perusahaan besar, termasuk salah satu yang bekerja sama dengan perusahaan Nino. Dengan sedikit percakapan ringan dan pura-pura tak sengaja, aku mendapatkan informasi bahwa ada audit internal yang akan dilakukan di kantornya dalam waktu dekat. Aku tahu ini kesempatan. Jika benar Nino memakai uang perusahaan untuk menyenangkan Lia, cepat atau lambat akan ketahuan. Els, kamu yakin mau masuk terlalu dalam? Tanya Dira suatu malam. Ia menatapku cemas. Aku tidak punya pilihan, dia. Kalau aku diam, mereka akan terus menginjak-injak aku. Ini bukan hanya tentang pernikahan. Ini tentang harga diriku. Jawabku mantap, aku juga mulai mencari tahu lebih jauh tentang Lia. Dari seorang kenalan lama, aku mendapat kabar bahwa Lia sedang terlilit hutang. Ia butuh uang cepat, dan Nino hanyalah jalannya. Aku tersenyum pahit mendengar itu. Jadi benar, Lia tak pernah berubah. Ia selalu menggunakan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Malam itu, aku menunggu Nino pulang lebih larut dari biasanya. Saat ia masuk rumah dengan wajah letih, aku berpura-pura tersenyum lembut. Kamu kelihatan capek sekali, Nin, kataku, sambil menuangkan air hangat. Iya, laporan menumpuk, jawabnya singkat, aku menatapnya lama. Ingin rasanya aku berteriak, melempar bukti-bukti yang sudah kukumpulkan ke wajahnya. Tapi aku menahan diri. Belum saatnya. Permainan ini baru dimulai, dan aku harus sabar menunggu momen paling tepat untuk menjatuhkannya. Beberapa hari kemudian, aku mendapat pesan tak terduga dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat, hati-hati, Lia tidak hanya mau suamimu. Dia juga mau menghancurkanmu. Aku tertegun. Siapa yang mengirim pesan itu? Apakah seseorang yang juga jadi korban Lia? Atau mungkin seseorang dari lingkungan Nino yang tahu lebih banyak daripada yang kukira? Misteri itu membuatku semakin waspada. Di sisi lain, aku mulai mempersiapkan langkah balasan yang lebih besar. Aku mengatur pertemuan dengan salah satu atasan. Nino,
dengan alasan kerja sama perusahaan. Pertemuan itu berjalan lancar, dan di sela obrolan aku sengaja menyinggung tentang keuangan. Aku bisa melihat sorot curiga di matanya ketika aku menyebutkan ada beberapa transaksi yang mencurigakan. Itu sudah cukup. Aku tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Aku hanya tinggal menunggu domino itu runtuh. Malamnya, aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap layar laptop dengan semua bukti yang sudah terkumpul. Foto, pesan, slip transfer, semuanya ada di sana. Aku tahu, sebentar lagi kebenaran akan terungkap. Aku menutup laptop dan menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa tidak lagi menjadi korban. Aku adalah orang yang memegang kendali, dan saat aku menatap pantulan diriku di kaca jendela, aku berbisik pelan, hampir seperti mantra, Lia, Nino, bersiaplah. Kalian akan menyesal sudah meremehkanku. Hari itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Audit internal di kantor Nino resmi dimulai. Aku tahu, cepat atau lambat, rekening rahasia yang selama ini ia gunakan untuk menuruti Lia akan terendus. Aku tidak perlu turun tangan langsung, cukup menyalurkan sedikit informasi ke orang yang tepat. Sisanya, biarkan sistem bekerja. Pagi itu, Nino berangkat kerja seperti biasa. Wajahnya tenang, seolah tidak ada apa-apa. Aku menatap punggungnya saat ia keluar pintu, dan untuk pertama kalinya aku merasa tidak lagi terbebani. Aku sudah menyiapkan segalanya, bukti, strategi, bahkan hatiku sendiri. Kini tinggal menunggu waktunya. Siang hari, aku mendapat kabar pertama. Dari seorang rekan kerja yang kebetulan mengenal orang dalam kantornya, aku tahu Nino dipanggil ke ruang pimpinan. Ada temuan transaksi janggal. Jumlahnya tidak main-main. Aku tersenyum getir. Jadi benar, ia memang menggunakan dana perusahaan untuk membiayai Lia. Sore itu, ponselku berdering. Nino menelpon dengan suara tergesa. Els, aku ada masalah di kantor. Tapi jangan khawatir, semua bisa dijelaskan. Aku hanya menjawab singkat, aku di rumah. Pulanglah kalau sudah selesai. Ketika ia pulang malamnya, wajahnya pucat, matanya merah, tubuhnya lemas. Els, mereka salah paham. Aku dituduh menggelapkan uang perusahaan. Padahal aku menatapnya datar. Cuma apa, Nin? Cuma memberikan uang itu ke Lia. Ia terdiam. Wajahnya seketika hancur. Aku bisa melihat rasa panik sekaligus ketakutan dalam sorot matanya. Jadi kamu tahu, suaranya serak. Aku tersenyum pahit. Sejak lama. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak lagi menangis. Tidak ada lagi air mata untuknya. Yang ada hanyalah rasa lega, karena topengnya akhirnya runtuh. Beberapa hari kemudian, berita itu menyebar. Kantor Nino resmi memecatnya dengan tidak hormat. Reputasinya hancur. Orang-orang mulai berbisik-bisik, tetangga menatap sinis, dan keluarganya syok mendengar kabar itu. Bahkan Ibu Ratna, yang dulu selalu menyalahkanku, kini tak henti-henti menangis. Dan Lia? Seperti yang kuduga, ia menghilang begitu saja. Begitu Nino jatuh miskin dan tak lagi bisa menuruti keinginannya, ia pergi tanpa jejak. Meninggalkan Nino sendirian dengan kehancurannya. Persis seperti sifatnya sejak dulu, mengambil, lalu membuang. Aku berdiri di depan cermin malam itu, menatap diriku sendiri. Perempuan yang dulu merasa rapuh kini berdiri tegak. Aku berhasil. Aku tidak hanya membuka kedok suamiku, tapi juga mengembalikan kendali atas hidupku. Nino mencoba memohon padaku, berlutut, menangis, meminta kesempatan kedua. Els, aku kelaf. Aku salah. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku menatapnya dengan tatapan kosong. Kesempatan itu sudah kau buang sejak pertama kali kau memilih berbohong. Aku sudah terlalu lama menutup mata. Sekarang, aku memilih membuka mata dan melangkah. Keputusan itu memang tidak mudah. 5 tahun pernikahan bukan waktu singkat. Tapi lebih sulit lagi hidup dalam kebohongan. Aku berkemas, membawa koperku keluar dari rumah yang pernah kami bangun bersama. Ada air mata yang menetes, tapi kali ini bukan karena aku lemah, melainkan karena aku akhirnya bebas. Aku tahu jalan di depanku tidak akan mudah. Akan ada omongan orang, akan ada cibiran. Tapi aku tidak peduli. Lebih baik aku hidup dengan martabat, daripada bertahan dengan pengkhianatan. Saat mobil taksi membawaku menjauh, aku menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelip, seperti bintang, yang meneguhkan langkahku. Aku teringat bisikan kecil yang dulu kuucapkan pada diriku sendiri, aku tidak akan menjadi korban. Dan kini, aku benar-benar bukan korban lagi. Aku adalah pemenang dari permainanku sendiri.